Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Sistem Informasi AD yang beranggotakan ada saya sendiri Tasya Fauzia, lalu ada 3 rekan saya, ada Lina Syafitri, Naila Nurzalika, dan Wahyu Apriliana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai analisis efektivitas pengendalian internal dan implementasi framework COVID 2019 serta ITIL V3. Sebelum kami memaparkan isi bab per bab, izinkan kami memberikan sebuah pengantar singkat mengenai esensi dari analisa ini. Di era transformasi digital saat ini, ketergantungan organisasi terhadap infrastruktur teknologi informasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Teknologi informasi bukan lagi sekedar alat bantu operasional, melainkan penggerak utama dalam menyimpan data strategis dan pengambilan keputusan. Namun, kompleksitas teknologi ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko organisasi, seperti ancaman keamanan informasi, kerentanan sistem, dan penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, audit dan tata kelola TI hadir sebagai instrumen vital. Proses audit bukan bertujuan untuk mencari kesalahan sistem, melainkan untuk mengevaluasi secara objektif apakah investasi teknologi telah berjalan dengan aman, efisien, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Melalui video ini, kami mengintegrasikan dua kerangka kerja global, yaitu COVID 2019 dan ITIL V3, untuk membedah efektivitas tata kelola tersebut pada beberapa studi kasus nyata. Selanjutnya kita masuk kepada bab pertama, ada pendahuluan. Pada bab pertama kita membahas latar belakang urgensi tata kelola teknologi informasi serta tujuan dan manfaat penyusunan laporan audit. Pertama kita masuk kepada latar belakang. Seperti yang telah diantarkan sebelumnya, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pengendalian internal yang ketat. COVID 2019 hadir sebagai framework yang menyediakan pendekatan formal untuk menilai kapasitas tata kelola, mengidentifikasi kesenjangan atau gap, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang realistis di lapangan. Setelah itu, kita akan mengkaji tujuan utama serta dua manfaat, yaitu ada manfaat akademis dan manfaat organisasi. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi domain-domain COVID 2019 yang saling relevan dengan objek studi, mengukur tingkat kapabilitas prosesnya, serta melakukan komparasi kritis terhadap hasil temuan dari beberapa penelitian terdahulu. Manfaat teoritisnya adalah memperkuat pemahaman akademik mengenai kerangka kerja audit yang komprehensif, sedangkan untuk praktisnya adalah menyediakan potret tata kelola terkini beserta rekomendasi perbaikan bagi organisasi yang diteliti. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan utama yang kami gunakan adalah COVID 2019 yang dikembangkan oleh ISACA. Framework ini membantu organisasi menciptakan nilai optimal melalui 3 pilar, yaitu realisasi manfaat, optimalisasi risiko, dan optimalisasi sumber daya. COVID 2019 secara tegas memisahkan antara fungsi governance, yaitu evaluasi, pengarahan, dan pemantauan oleh Dewan Direksi, dengan fungsi manajemen yang berfokus pada perencanaan dan eksekusi operasional. Secara struktur, terdapat 40 objektif yang dikelompokkan ke dalam 5 domain utama, yaitu ada EDM, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor, satu-satunya domain tata kelola untuk memastikan investasi TI selaras dengan strategi bisnis. Lalu ada APO, yaitu Align, Plan, dan Organize. Ranah manajemen yang mengatur strategi penyelarasan organisasi serta manajemen risiko operasional. Lalu ada BAI, yaitu Build, Acquire, dan Implement, yaitu domain yang bertanggung jawab atas pengembangan, pengadaan, dan implementasi solusi teknologi baru. Selanjutnya ada DSS, Deliver Service and Support, fokus pada penyampaian operasional layanan TI harian dan dukungan keamanan bagi pengguna. Lalu ada MEA, Monitor, Evaluate, dan Assess, berfokus pada pengawasan kinerja internal dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, selain COVID 2019, laporan ini juga mengintegrasikan kerangka kerja ITIL V3. ITIL V3 berfokus pada penyediaan panduan best practice untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan berbasis manajemen tingkat layanan. ITIL V3 memiliki 5 service life cycle, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Dalam laporan ini, kami secara khusus mengintegrasikan pendekatan service operation. Mengapa? Karena terdapat keselarasan langsung dengan domain DSS pada COVID 2019. Keduanya sama-sama menitikberatkan efisiensi layanan harian melalui 5 proses utama, yaitu event management, incident management, request fulfillment, access management, dan problem management. Seluruh proses evaluasi dan audit ini tentu wajib dijalankan dengan kepatuhan terhadap kode etik auditor TI untuk menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan data, serta profesionalisme kerja demi membangun kepercayaan stakeholder. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan yang berisi analisis komparatif dari 3 studi kasus beda.
Jurnal pertama yaitu dari Arya Dinata dan kawan-kawan meneliti efektivitas pengendalian internal TI pada sektor korporasi. Hasilnya menunjukkan tingkat kematangan yang sangat tinggi, di mana seluruh domain memperoleh skor di atas 4. Fokus keberhasilan terkuat berada pada domain MEA dengan skor 4,4, sementara domain BAI mencatat skor terendah sebesar 4,0 yang mengindikasikan perlunya penguatan pada manajemen proyek. Jurnal kedua dari Rifki Afdani dan Benvano Suwito berfokus pada perancangan tata kelola di Pusat Data dan Informasi Kementerian XYZ. Studi ini menemukan kesenjangan atau gap yang signifikan, di mana tingkat kapabilitas saat ini masih berada pada level 1 dengan target level 4. Rekomendasi ini difokuskan secara teknis pada 3 subdomain prioritas, yaitu APO09, BAI 10, dan DSS 01. Jurnal ketiga dari Muhammad Saleh dan kawan-kawan mengaudit tata kelola TI pada institusi pendidikan yaitu Politeknik Sambas. Hasil audit menunjukkan nilai rata-rata tingkat kematangan sebesar 3,21 yang berada pada kategori define. Tata kelola dinilai sudah berjalan cukup baik, namun memerlukan penyempurnaan pada standarisasi dokumen pada SOP tertulis dengan fokus praktis pada perbaikan subdomain DSS 01. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis kooperatif yang telah dilakukan, adapun terdapat kesimpulan utama. Yang pertama yaitu implementasi framework COVID 2019. Nah, di sini terbukti sangat fleksibel dan adaptif dalam mengevaluasi tata kelola IT di berbagai jenis sektor, mulai dari korporasi swasta, instansi pemerintah, dan hingga institusi pendidikan tinggi. Selanjutnya, terdapat kondisi tata kelola TI sangat bervariasi tergantung pada lama penerapan dan standarisasi prosesnya, di mana sektornya koperasi menunjukkan kematangan tertinggi dan instansi pemerintah masih berada pada tahap awal. Adapun domain deliver service and support yaitu DSS, ini khususnya subdomain dari DSS 01, ini memegang peranan krusial sebagai titik fokus perbaikan di mayoritas organisasi untuk menjamin keberlanjutan operasional dari layanan hariannya. Terakhir, yaitu ada evaluasi berbasis COVID 2019 yang dikombinasikan dengan pendekatan ITIL-V3 mampu memberikan landasan objektif bagi organisasi dalam menyusun rekomendasi perbaikan yang terstruktur, spesifik, dan aplikatif. Demikian pemaparan laporan akhir dari kelompok 3, kelas 3 Sistem Informasi AD untuk analisis tata kelola teknologi informasi. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan jika terdapat kekurangan dalam penyampaian pada video kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.